Bagaimana cara kita bergaul dengan Al-Quran? 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Abi pernah ketemu dengan salah seorang syekh ya. Dia bercerita bahwa di Jerman dia ketemu dengan seorang anak muda. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Bagaimana cara kita bergaul dengan Al-Quran? Maka ternyata ada 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah at-tilawah. Kita selalu membaca. Yang kedua, al-hifdzu. Kita selalu menambah hafalan. Terus yang ketiga adalah al-fahmu. Kita berusaha memahami kandungannya. Yang keempat adalah al-amal. Kita mengamalkan apa yang Al-Quran perintahkan dan menjauhi apa yang Al-Quran larang. Kemudian yang kelima adalah ad-da'wah. Kita berdakwah, mengajak orang supaya ikut Quran. Jadi begitu. Jadi ini 5-5-nya ini adalah merupakan kewajiban kita sebagai ahlul Quran. Bagaimana cara kita hidup bersama Quran? Ya 5 itu tadi. Pertama, kita berusaha untuk terus membaca. Membaca ini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi waktu. Kapan saja kita bisa membaca Quran. Di atas pesawat, di dalam mobil, pokoknya siang malam. Makanya doa-doa kita tuh warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Jadi warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, mudahkan aku bisa baca Quran selalu. Siang sepenuh siang, malam sepenuh malam. Jadi kita benar-benar mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita selalu membaca Quran, dimudahkan membaca Quran. Membaca Quran ini memang kebutuhan pokok kita. Jadi kita membacanya dengan hati, dengan perasaan, dengan kesadaran, dengan penuh kesungguhan. Bukan asal membaca, tapi kita mengikuti aturan cara membaca, berusaha kita melafalkan hurufnya dengan benar, memperbaiki bacaan. Jadi tidak bisa kita asal-asalan, enggak, karena ada panduannya. Wah, kalau begitu aku terlambat Pak Ustadz. Enggak terlambat. Bapak buka di YouTube. Di situ banyak sekali cara belajar makharijul huruf, cara belajar tajwid, tahsin. Ya Allah, sekarang sudah dimudahkan, saudaraku dan Allah. Benar, Abi pernah ketemu dengan salah seorang syekh ya. Dia bercerita bahwa di Jerman dia ketemu dengan seorang anak muda, orang bule. Lalu ditanya oleh syekh ini pakai bahasa Inggris. Dia nggak jawab karena dia bahasa Jerman bisanya. Malah dia menjawab pakai bahasa Arab karena dia lihat yang nanya ini orang Arab gitu. Bahasa Arabnya fasih banget. Orang bule, bahasa Arabnya fasih. Masya Allah. Terus Syekh nanya, kau Muslim? Iya. Sejak kapan masuk Islam? Dia jawab, 2 tahun yang lalu. Dari mana kamu tahu Islam? Saya cari sendiri di YouTube, cari sendiri di website, gitu, di internet. Gitu. Dia masuk Islam. Masuk Islam sendiri, terus belajar Islam sendiri. Terus ditanya oleh Syekh, bisa baca Quran? Bisa. Dia coba baca. Dia baca fasih banget, bagus bacaannya. Terus hafal Quran, hafal kata dia. Berapa juz? 30 juz. Hafal sendiri 30 juz, 2 tahun. Terus paham Quran. Oh paham, karena saya bisa bahasa Arab gitu. Nah, terus dia ternyata sudah baca bahasa Arabnya, tafsirnya dia baca. 2 tahun, perhatikan saudaraku. Masuk Islam sendiri, belajar bahasa Arab sendiri, kemudian dia menghafal Quran sendiri, belajar tahsin sendiri, tajwid sendiri, sampai hafal 30 juz, sampai paham isi Quran. Masya Allah. Tahu nggak dari mana? Ditanya, dari mana kamu udah hafal semua ini? Bisa belajar semua ini? Kamu fasih seperti orang Arab, kamu belajar bahasa Arabnya. Dia bilang, ini semua dari YouTube. Saya cari sendiri, saya minta, apa istilahnya? Saya ngikuti aja, niru-niru. Orang baca Quran, saya niru-niru. Satu imam dia tiru, sampai 30 juz selesai. Jadi, saudaraku rahmatullah, ini yang Allah sudah jaminkan. Bahwa di akhir zaman ini, oleh Allah akan mudahkan untuk belajar Islam. Dulu, kita sulit untuk mencari informasi. Makanya oleh Allah diperbanyak jumlah para nabi. Setiap muncul kabilah atau suku di sebuah perkampungan, Allah utus nabi-nabi ke mereka. Karenanya jumlah para nabi itu sampai 124.000 nabi. Rasul 300 rasul. Yang disebut dalam Al-Quran
25 nabi dan rasul. Jadi dulu belum ada fasilitas seperti ini. Maka Allah perbanyak para rasul. Karena Allah tidak ingin ada manusia yang salah jalan, ada manusia yang sesat. Allah nggak ingin. Allah ingin semua manusia masuk surga. Maka Allah jaga manusia ini. Setiap ada perkembangan jumlah manusia baru, Allah utus nabi-nabi. Tapi sayang, manusia ini nggak mau ikut Allah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Saudara-saudara, Abi sekarang menghadiri acara Aksi Bantu Indonesia yang diprakarsai oleh ACT. Tahu nggak apa itu isinya? Ternyata ini adalah sahabat Umi. Umi singkatan daripada Usaha Mikro Indonesia. Ternyata ini bukan hanya singkatan, itu juga benar-benar ACT akan hadir untuk menyalurkan sedekah dan infak kepada ibu berapapun. Dimulai dari 1.000 perak silahkan untuk dikirimkan melalui ACT dan kemudian nanti akan dijadikan sebagai modal usaha kaum ibu di rumah-rumah mereka yang mereka terdampak oleh COVID-19. Perhatikan mereka sekarang sudah dimulai pasar sedekah. Nih, lihat. Nih ada yang ibu jual sayuran, kemudian ada yang menjahit. Di sini ya, ini lihat. Ini sudah habis ya, sudah habis tuh. Masalah laku semua. Jadi luar biasa. Pokoknya silahkan. Ayo kita kaum ibu Umi bergerak untuk menyelamatkan ekonomi di rumah-rumah mereka bersama ACT. Silahkan salurkan infak Anda. Semoga Allah berkahi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.